saya izin bertanya, Pak. Silahkan. Kan minggu lalu itu saya tanya kan di forum diskusi tentang Mm-mm. menggunakan overloading kalau Mm-mm. memakai nama metode yang sama itu program akan bermasalah atau tidak. Terus ada teman saya namanya Hendy Kurniawan itu katanya Mm-mm. tidak bermasalah, Pak. Selama Mm-mm. parameternya itu berbeda. Itu Mm. kenapa kok bisa begitu? Oke. Kalau menggunakan bahasa PHP, ya konsep overloading sama overreading itu menjadi satu. Hmm. Artinya, jika itu memang dua kelas itu berhubungan ya, dengan kata kunci extend, artinya salah satu menjadi anak atau menjadi pewaris dari kelas yang lain, itu sangat memungkinkan untuk membuat sebuah function atau membuat sebuah metode yang namanya sama. Nah, dari nama yang sama tersebut, meskipun itu nanti parameternya juga sama, itu memungkinkan, tetapi jika di sana nanti akan ada perubahan isi atau perubahan proses, itu nanti disebut sebagai overload. Pemanggilan ulang itu disebut sebagai overread, seperti itu. Dari secara konsep memang seperti itu, Mas. Jadi Hmm. bisa dijalankan. Oh, berarti tergantung di prosesnya, Pak. Ya, Ya, Pak. Baik, Pak. memang Terima kasih. masalah yang mungkin sering terjadi itu kita membuat nama kelas yang berbeda tapi metodenya sama. Nah, itu ketika di load bersama-sama itu akan menimbulkan permasalahan. Kecuali salah satunya memang menjadi anak dari kelas yang lain, seperti itu. Oke, untuk materi yang hari ini, materi ketujuh, apakah sudah ada yang membaca atau mempelajari baik dari PowerPoint maupun dari materi e-book yang sudah saya share? Belum ada? Oke. Oke. Saya coba buka materinya untuk materi pertemuan ke-7. Sambil kalau ada yang mau tanya-tanya lagi silahkan. Bahasan pertemuan ke-7 berkaitan dengan interface ya, dan method chaining. Ini saya rasa kalau yang sudah terbiasa atau sudah pernah bermain dengan framework ya, CodeIgniter atau yang lain, Laravel, ini
pasti akan terbiasa dengan penggunaan metode chain. Ya, tetapi apakah metode chain tersebut dipahami bahwa itu adalah metode chain dan bagaimana konsepnya, mungkin bisa kita perdalam ya. Coba saya share dulu. Yang hari ini nggak ada pertanyaan ya terkait materi, sudah baca ya? Kira-kira. Ini saya masih apa? Baca juga, Pak. Oke. Saya ada yang masuk. Mbak Intan. Pak, permisi mau nanya, Silakan. tetapi tidak pada materi, Pak. Oh, nggak apa-apa. Bebas. Bagaimana sistem UTS untuk minggu depan ya, Pak? Dan penilaiannya tuh apa aja gitu, Pak, yang masuk di final. Terima kasih. Oke. Jadi hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau untuk metode untuk ujian untuk mata kuliah PBO ini saya berbasis soal ya, artinya di waktu itu juga akan ada soal terkait penyelesaian sebuah kasus dengan menggunakan beberapa metode. Ya, bisa digabung nanti, terserah. Biasanya kalau di kelas dulu itu saya kasih satu orang akan berbeda dengan orang yang lain dengan tipe soal yang berbeda-beda. Nah, nanti kita lihat kejutannya di ujian nanti seperti apa konsepnya. Yang jelas di ujian itu adalah mengerjakan sebuah soal dengan metode yang sudah saya tentukan. Katakanlah contoh, silakan kerjakan kasus ini dengan menggunakan konsep pewarisan dan polimorfisme misalkan, atau pewarisan dengan enkapsulasi, atau implementasikan dengan menggunakan overloading dan overreading. Nah, seperti itu. Jadi bervariasi nanti soalnya. Dan penilaiannya adalah berdasarkan dari pengerjaannya, selesai atau tidak, kemudian cara yang dipakai seperti apa. Seperti itu. Baik, Pak. Oke. Jadi pastikan di pertemuan hari ini atau pertemuan hari Kamis. Kalau hari Kamis kayaknya saya tidak bisa live nanti ya. Jadi mungkin saya bukakan forum karena ada acara kampus. Makanya saya sempatkan hari ini kita meet biar karena besok saya tidak bisa nge-meet gitu. Kita meet hari ini, jadi pastikan kalau ada pertanyaan terkait materi pertama sampai ke 7 kita selesaikan, sehingga untuk ujiannya saya rasa materi sudah saya sampaikan semua. Kalau ada kurang jelas berarti ya perlu dipelajari lagi. Oke, share screen saya sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah muncul. Oke, ya. Sebenarnya sama, di sana juga sudah saya sampaikan ada beberapa contoh di Elina, ada beberapa contoh script yang pernah saya coba kerjakan dengan teman-teman di semester lalu. Kemudian ada juga rekaman dari YouTube yang menjelaskan dari penjelasan materi hari ini. Tapi biar berbeda, mungkin karena kasusnya nanti akan berbeda juga, saya jelaskan ulang sedikit mengenai interface dan method chaining. Interface sendiri, kalau kita biasa membuat sebuah website, interface itu ya tampilan, padahal kalau di konsep object oriented, interface itu tidak sama dengan tampilan. Apa konsep dari interface itu sendiri? Yang pertama, sebuah kelas yang semua metodenya merupakan abstrak method. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai abstrak method. Apa itu abstrak method?
Abstrak method adalah sebuah kelas, ya, sebuah kelas di mana di dalamnya ada sebuah metode, di mana metode tersebut tidak ada proses di dalamnya. Dia hanya memberikan acuan atau rinci-rinci atau kisi-kisi apa saja yang harus ada di sana. Ada abstrak kelas, ada abstrak metode. Interface, ya, jika diwariskan maka wajib diimplementasikan. Nah, ini juga sebagai acuan, katakanlah seperti ini. Di sebuah sekolah kita punya aturan. Nah, aturan itu harus diterapkan dan harus diikuti oleh semua yang ada di dalam sekolah. Gitu. Katakanlah kalau buang sampah harus di sana, atau sehabis buang air kecil harus disiram. Nah, itu aturan-aturan yang harus diimplementasikan. Nah, di dalam pemrograman berorientasi objek, interface ini menjadi syarat wajib bagi kelas yang ingin mengimplementasikan dari interface tersebut. Jadi kalau menerapkan interface A misalkan, maka kita harus mengikuti aturannya. Harus ada apa, itu harus dituliskan. Kalau tidak, nanti akan muncul pesan kesalahan error. Konsep interface hampir sama dengan konsep pewarisan dan abstrak kelas menggunakan keyword implement. Ya. Nanti keywordnya adalah implement. Kalau pewarisan keywordnya adalah extend. Ya. Kalau interface nanti implement. Kelas dalam mengimplementasikan banyak interface, ya, ini memungkinkan, beda dengan pewarisan. Pewarisan hanya satu saja, si A mewarisi si B, kalaupun ada lagi si C mewarisi si B, artinya apa yang dimiliki A sama B diwariskan ke C. Tetapi hampir sama dengan itu, tapi kalau yang pewarisan kan bertingkat. Kalau interface ini bisa bersamaan, artinya satu kelas itu dapat mengimplementasikan atau menerapkan aturan-aturan dari beberapa interface yang berbeda. Oke, interface tidak ada satu atau beberapa metode lengkap sendiri yang dapat digunakan langsung oleh kelas yang mengimplementasikan. Artinya di dalam interface tersebut ada metode tetapi tidak bisa langsung digunakan. Ya, bisanya nanti yang menerapkan adalah yang mengimplementkan. Dalam abstrak kelas parent bisa memuat satu atau beberapa metode yang dapat digunakan oleh kelas turunannya. Minimal satu, ya, di kelas parentnya. Atau juga beberapa metode yang dapat digunakan oleh kelas turunannya. Ini contoh coding untuk interface, ya. Mungkin selama ini kita kenal dengan konsep template, ya. Template itu aturan, tata letak dan seterusnya. Ini kalau dari sisi interface web, ya, tampilan. Tetapi hampir sama dengan itu, interface dari sisi coding ini juga semacam itu. Dia merupakan sebuah template dari kelas atau anak kelas yang akan mengimplementnya. Contoh, ya, di atas itu dideklarasikan bahwa ini adalah sebuah interface dengan nama iTemplate. Di dalamnya ada public function set variable, ada public function get HTML. Ini adalah merupakan contoh dari abstrak method, artinya dia berupa metode tapi tidak memiliki badan metode, dia hanya nama saja. Sedangkan di bawahnya adalah kelas template implement iTemplate, artinya dia akan menerapkan aturan-aturan apa atau metode-metode apa yang ada di interface iTemplate.
Di sana ada private var array, ini miliknya kelas template sendiri. Kemudian public function set variable, ini mengimplement atau mengimplementasikan metode yang ada di interface. Isinya bebas, ya, isinya bebas, tetapi nama variabel untuk parameternya adalah sama. Kemudian ada public function get HTML template. Nah, ini namanya juga sama, metodenya juga sama, nama metodenya, cuman isinya yang kalau di interface itu tidak ada badannya, kalau di anak dari yang mengimplementasikan interface itu sendiri memiliki proses. Salah satu contohnya ini di dalam get.html ada proses. Kemudian return template. Ini contoh implementasi dari pembuatan interface dan bagaimana kelas lain mengimplementkan. Contoh lain, ini ada interface A, interface B. Ini juga bisa diwariskan. Artinya ada dua interface, ya. Interface A, interface B. Nah, si kelas C ini adalah implement B. Secara otomatis, karena interface B ini merupakan interface yang mewarisi sifat dari interface A, maka secara otomatis ketika C ini mengimplement B, maka dia harus memiliki dua metode, yaitu metode foo dan metode bus. Oke, kemudian kelas D dia implement B, ini juga sama. Dia juga memiliki foo, juga memiliki bus. Cuman tipe akan berbeda. Kalau yang bus itu tipenya bus, ini tipenya foo. Oke, kemudian contoh lagi, ini interface A, interface B, interface C. Nah, C ini adalah interface. C ini mengextend A dan B, mewarisi A dan mewarisi B. Kemudian kelas D mengimplement dari C, dia harus memiliki public function foo, bar, dan bus. Kemudian contoh lagi, interface A ini memiliki konstanta, nah ini bisa diwariskan. Untuk mencetak sebuah konstanta dari sebuah interface, kita pakai tanda titik dua sebanyak 2 kali, ya. Echo A, kemudian nama dari konstantanya. Sedangkan contoh di bawahnya adalah kelas B, dia mengimplement A, ya, mengimplement A, kemudian konstanta B ini diisi dengan nama yang lain. Tidak bisa, artinya ini adalah konsep override yang tidak diperbolehkan karena implement interface itu adalah aturan sudah paten, artinya tidak boleh, tidak bisa diedit atau tidak bisa dimodifikasi. Kalau sudah ditentukan konstanta B sama dengan interface konstan, maka ketika ada implement kemudian mencoba untuk mengoverride, itu tidak diperkenankan. Sebentar, ada yang masuk. Oke. Pada prakteknya, interface dan abstrak kelas memiliki fungsi yang berbeda. Kalau abstrak kelas itu kemarin ada badannya, kemudian ada prosesnya. Kalau interface berbeda. Interface berfungsi untuk memastikan ya, anak kelas memiliki fitur-fitur yang telah ditetapkan dalam
interface. Sementara abstrak class berguna untuk memberikan fitur-fitur dasar pada child class, di mana fitur-fitur tersebut dapat digunakan secara bersama-sama oleh child class. Kalau kita ingin membangun rumah, maka denahnya, ya, denahnya itu adalah interface. Ruang tamu di mana, kemudian ruang dapur di mana, kemudian kamar mandi di mana, tamannya ada di mana, itu interface. Sedangkan untuk abstrak ini lebih ke arah implementasinya. Jadi kalau kamar tidur sudah mengimplementasikan interface, oke, tempatnya di sana, maka yang mengatur tampilannya harus ada kasur, harus ada jendela, harus ada ini, itu yang memastikan adalah abstrak kelasnya. Oke. Sedangkan metode chaining adalah salah satu konsep yang ada pada pemrograman berbasis objek. Metode chaining ini memungkinkan kita memanggil metode secara berantai dalam satu baris sekaligus. Fungsi metode chaining adalah mempersingkat pemanggilan metode yang tadinya kita perlu memanggil metode dalam beberapa baris. Dengan metode chaining kita dapat melakukannya dengan hanya satu baris kode. Nah, tidak saya kasih contoh, tapi kita bisa lihat di bagian Elina. Saya punya contoh metode chaining. Implementasinya seperti apa? Coba kita jalankan dulu. Di tabnya online editor. Oke. Ini untuk contoh dari metode chain ya. Contoh di sini ada kelas chain. Di sana ada public kata, ada public function kata 1. This kata sama dengan K1, return this. Nah, ini kata kuncinya. Kata kuncinya kalau kita ingin membuat sebuah metode yang bisa dibuat sebagai metode chain adalah di sana harus ada kata kunci return this. Ini kata kuncinya. Nah, sebagai contoh di sini ada kata 1, kata 2, kata 3 sama function to string. Oke. Ini wajib ya, satu paket antara return this dengan function to string. Nah, karena ini adalah implementasi ketika kita ingin menampilkan hasil dari metode chain-nya itu sendiri. Sama-sama this kata ya. Oke, yang pertama, kata pertama ini kata pertama ditambahkan dengan spasi di belakangnya. Kemudian masuk kata kedua, dimasukkan kata kedua ditambah spasi. Kemudian ditambah kata ketiga ditambah spasi. Kemudian terakhir adalah return this kata. Artinya nanti akan dicetak semuanya. Nah, dan di sini konsepnya adalah kita gabung kata pertama, kedua, dan ketiga dengan operator penggabungan string, yaitu titik sama dengan. Kalau untuk penjumlahan integer maka plus sama dengan, karena string adalah titik sama dengan. Outputnya seperti apa? Ketika kita panggil objek new chain, kemudian kita echo ya, karena di sini belum ada echo sama sekali, maka kita echo di luar. Objek kata 1, kemudian digabung kata 2, digabung kata 3, ya. Outputnya adalah berupa gabungan dari kata tersebut. Saya coba gabung kata.
Ini memungkinkan juga kita memproses sebuah data melalui beberapa metode yang berbeda. Artinya setelah melalui metode 1, kita lempar ke metode 2, kemudian kita lempar ke metode 3 dengan proses yang berbeda-beda, outputnya akan berbeda. Ini contoh lain adalah ketika kita melakukan proses koneksi database untuk mengambil data ya. Biasanya kalau kita pakai MySQL yang modelnya object oriented OOP itu ada execute ya, query, kemudian execute. Nah, nanti ada jump row. Nah, ini bisa kita gabung. Atau kalau yang manual kita pakai MySQL query, kemudian MySQL fetch array. Nah, itu bisa kita gabung. Tapi untuk contoh yang itu tidak bisa. Contohnya seperti itu kira-kira. Artinya, misalkan kita ingin query, kemudian langsung select, kemudian langsung menjadi array. Nah, seperti itu konsepnya. Kira-kira bisa dipahami? Atau ada pertanyaan, saya persilahkan. Oke, silakan. Oke, ada? Cukup? Bingung atau sudah cukup jelas? Cukup ya? Oke, Mbak Thalia. Kalau yang cewek aja cukup, berarti yang cowok pasti cukup. Oke. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih ya untuk penjelasan materi hari ini. Kita ketemu lagi. Kalau besok kemungkinan saya nggak bisa meet, jadi ketemu di minggu depan untuk UTS ya, untuk soal UTS nanti menyusul. Kuncinya adalah pelajari contoh-contoh script yang sempat saya share, kemudian konsepnya seperti apa, karena itu nanti akan menjadi bekal untuk pengerjaan soal. Oke. Saya rasa cukup, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.